saya menikah tanpa restu orang tua. Tahu-taunya pas saya punya anak. Jadi memang sebenarnya dari awal pacaran pun saya tahu dia itu banyak perempuan. Taunya dia selingkuh pas ulang tahun anak saya yang pertama. Lo mau apa gitu, dia nantangin gitu, lo mau apa, lo mau cerai gitu. Setiap hari saya merasakan rumah tangga seperti neraka ya. Jadi setiap hari itu berantem, 20 tahun malah lebih lah. Saya mengalami seperti itu. Tapi saya tugas sebagai istri, saya tetap melayani dia gitu loh. Sampai suatu saat saya pernah juga kena penyakit gitu loh. Penyakit karena suami sering sama perempuan berganti-ganti. Udah di titik nggak kuat gitu. Saya pernah sampai mau bunuh diri. Cuma satu titik saya sudah nggak kuat. Saya jatuh akhirnya. Saya jatuh juga dalam perzinahan, dalam sama selingkuh juga. Itu malah semakin hancur rumah tangga. Jadi suami juga nggak kasih nafkah sampai bertahun-tahun. Anak saya yang kecil, dia pernah bilang, aku punya papa tapi nggak seperti punya papa. Wow. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seorang ibu yang akan menceritakan bagaimana Tuhan menyertai dan akhirnya memulihkan rumah tangga yang mungkin secara dunia dilihat sudah pasti hancur. So please welcome Ibu Novidia. Halo Ibu Novi, Shalom, thank you sudah datang ke Solusi hari ini. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Sehat ya Ibu ya? Biasa sehat. Puji Tuhan ya. Sebelum kita akan menyelam dalam cerita tentang rumah tangga Ibu Novi dan bagaimana Tuhan memulihkannya, boleh nggak perkenalan sedikit tentang siapa sih Ibu Novi ini sebenarnya? Boleh. Ya, saya namanya Novi dia. Terus sekarang saya punya anak 2, cucu 1. Wow. Aku pengen dengar cerita awalnya kenal dengan suami itu gimana Ibu? Ya, awal saya kenal sama suami waktu itu saya nganter bapak saya ya. Waktu acara 17-an. 17-an itu ke kelurahan. Nah, pada saat itu suami kerja di gas itu loh, kompor gas gitu. Iya. Nah, di situ saya ketemu dengan dia, ya kenalan, dia minta nomor telepon saya gitu. Akhirnya dia datang, hubungin saya datang, ya mulai di situlah saya dekat gitu loh, teman. Terus intent dia datang gitu. Terus akhirnya dia menyatakan suka gitu. Suka sama saya. Akhirnya saya pacaran. Tapi karena kita beda agama. Nah itu sebenarnya dari orang tua sama keluarga tuh ditentang gitu loh. Gak boleh. Akhirnya berjalannya waktu suami saya memberanikan diri gitu. Untuk ngomong ke bapak saya. Bapak saya kan ABRI, emang agak keras kan. Tapi dia tetap tentang, saya nggak bisa ngerestuin kalian berdua gitu untuk nikah. Saya nggak mau dibohongin. Nah terus akhirnya saya pergi dari rumah. Ya. Ini sudah mulai seru. Tapi ini kualitas-kualitas apa yang mungkin Ibu lihat dari suami Ibu saat itu ya, sehingga maksudnya ternyata walaupun berbeda agama, berbeda kepercayaan, selain dari doa-doa saat itu ya, apa yang Ibu lihat dari suami Ibu waktu itu? Nggak ada ya, mungkin karena cinta itu. Karena cinta itu saya suka, ya akhirnya saya sebenarnya awalnya juga bukan dia yang bawa saya mengenal Tuhan gitu. Itu juga pengen. Waktu itu dia suka ajak juga saya ke gereja gitu kan. Waktu masa pacaran. Tapi waktu saya diajak teman ke gereja Mawar Saron situ, saya mulai tersentuh tuh waktu saya ada lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Nah di situ sampai pulang pun terngiang terus itu lagu kan. Terus akhirnya saya suka dengar kesaksian, ya itu yang meneguhkan saya gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri menikah. Setelah akhirnya Ibu percaya pada
Tuhan Yesus. Iya. Setelah Kristen ibu memutuskan Iya. untuk menikah Menikah. saat itu. Itu berarti setelah kejadian pergi dari rumah ya? Iya. Berapa lama itu setelah pergi dari rumah ibu? Ya setahunan itu pergi dari rumah. Jadi saya menikah tanpa restu orang tua. Karena saya ada wali nikah lah, orang gereja juga gitu, dia berani untuk menikahkan saya. Jadi orang tua nggak tahu. Tahu-taunya pas saya punya anak. Oke, itu setelah berapa tahun menikah? Hampir 2 tahunan. Iya, jadi setahun pergi, setahun terus pergi, menikah, hampir 2 tahun punya anak. Iya. Nah, lalu orang tua taunya seperti apa? Jadi waktu itu kakak saya kayak kangen gitu loh sama saya, telepon ke kantor. Kantor bilang, oh lagi di rumah sakit, lagi melahirkan. Kaget dong. Tiba-tiba melahirkan. Oh iya, tiba-tiba kok melahirkan. Nikah juga nggak tahu, tentunya melahirkan kan. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit, terus mereka bilang ya udah datang aja ke bapak gitu. Oke. Udah akhirnya saya datang sama suami. Saat itu memang shock ya, bapak saya agak memang marah. Cuma kita di situ minta maaf. Akhirnya dia bilang kalau memang itu keputusan kamu, ya udah saya jalanin gitu Saya dengan terima. sungguh-sungguh saya terima. Tetapi ternyata pernikahan tidak seperti yang dibayangkan. Ya, seperti itu. Ada cobaan-cobaan dan Ya, masalah yang harus dilewati. Betul. Jadi memang sebenarnya dari awal pacaran pun saya tahu dia itu banyak perempuan. Oke. Taunya dia selingkuh pas pernikahan itu di ulang tahun anak saya yang pertama. Tidak pernah mengkonfrontasi pacar waktu itu ya? Kok kamu ada wanita lain gitu? Enggak tahu ya, enggak sampai ke situ sih saya. Nggak pernah tanya gitu, nggak pernah ya? Enggak. Oke, dan pada akhirnya waktu menikah pun ketahuan bahwa ada wanita lain. Iya. Sewaktu anak berulang tahun, anak pertama Iya, ya? awal saya taunya di situ. Taunya dari mana ya? Pas acara itu dia pergi terus kalau nggak salah nggak sampai nginep gitu loh, nggak pulang. Terus ya itu mulai ketahuan lah. Karena saya setiap dia pacaran sama siapapun, saya tuh dikasih tahu sama Tuhan gitu loh. Nah, lewat jalan apa itu Ibu kasih tahu? Saya doa. Saya pada saat itu saya nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa karena saya nggak punya komunitas, saya nggak pernah gereja. Saya mikir, aduh punya suami udah maksudnya bawa saya mengenal Yesus, tapi nggak bawa saya ke Yesus gitu loh. Nggak dibawa bertumbuh seperti itu ya? Akhirnya ya sibuk sendiri. Saya tuh mencari Tuhan, tapi saya berlutut di hadapan Tuhan. Ya, selalu saya nangis, setiap hari saya doa gitu. Dan setiap itu Tuhan kasih tahu. Kadang kalau misalnya, oh ini suami kamu di mana gitu, lagi di puncak, suami kamu lagi sama si cewek yang ini, suami kamu sama ini, sampai suami saya tuh bilang saya tuh detektif Conan, karena setiap dia pacaran tuh saya tahu gitu sama siapanya tuh saya tahu. Dengan jelas taunya Ibu? Iya. Wow. Saya nggak tahu kalau ya Tuhan tuh selalu kasih tahu saya gitu, selalu menguatkan saya. Saya bersyukur ya, maksudnya kenal Tuhan ya sampai segitunya gitu. Oke, ketika pertama kali mengetahui bahwa suami selingkuh waktu ulang tahun anak itu, apa yang Ibu lakukan pertama? Saya selalu tanya. Cuma ya dia nggak, awalnya memang dia nggak ngaku. Tapi setiap dia ngaku, lo mau apa gitu, dia nantangin gitu, lo mau apa, lo mau cerai gitu. Dia selalu justru belain pacarnya gitu. Kira-kira berapa lama itu terjadi? Maksudnya berapa kali Ibu menangkap basah atau mengetahui bahwa suami selingkuh? Sering kali. Sering banget ya? Makanya saya 20 tahun lebih lah. Saya mengalami seperti itu. Oke. Gitu. Kadang saya karena saya juga kalau mau ngomong sama keluarga, saya pasti kan akan dibego-begoin gitu loh. Salah sendiri. Iya, salah sendiri. Kenapa? Jadi saya tuh nggak pernah
ngomong kejelekan suami ke keluarga, ke orang tua apalagi. Makanya di depan bapak saya, keluarga saya tuh dia baik gitu. Ya, oke. Jadi keluarga pun taunya baik-baik saja. Iya. Seperti itu. Nah, itu kan suatu hal yang berat ya, apalagi dijalani sangat lama, berkali-kali mengetahui bahwa suami selingkuh. Momen terberat apa yang ibu rasakan hari itu? Titik mana yang menjadi momen terberat? Iya, setiap hari saya merasakan rumah tangga seperti neraka ya. Jadi setiap hari itu berantem, setiap hari dia pulang. Kadang nggak pulang dia gitu kan. Saya udah di titik nggak kuat gitu. Saya pernah sampai mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri. Ya udahlah, udahin. Cuma saya mikir anak-anak kan. Saya mikir anak-anak, kalaupun saya cerai kasihan anak-anak. Dan lagi juga kan di Kristen ini kan kita nggak boleh gitu loh. Satu untuk selamanya. Jadi saya berusaha mempertahankan. Cuma satu titik saya sudah nggak kuat. Saya jatuh akhirnya. Saya jatuh juga dalam perzinahan, dalam sama selingkuh juga. Jadi waktu itu saya mulai selingkuhnya pas suami saya dia izin ke Bali. Dia izin ke Bali, dia bilang ya udah deh, papa ke Bali gitu kan, untuk cari pekerjaan. kerja. Terus saya pikir ya udah lo pergi, mendingan pergi gitu, biar saya tuh nggak ngelihat dia selingkuh gitu. Intinya seperti itu kan. Ya di Bali pun bukannya bertambah baik, tapi malah semakin hancur gitu. Semakin hancur dan kita juga udah jarang komunikasi. Nah terus akhirnya ya itu saya jatuh dalam perselingkuhan. Karena ada orang yang hadir gitu, yang lebih memperhatikan, yang bisa menyayangi gitu. Akhirnya ya itu saya jatuh. Dan dia asik sendiri, saya juga asik sendiri gitu loh. Itu malah semakin hancur rumah tangga. Jadi suami juga nggak kasih nafkah sampai bertahun-tahun itu. Dia itu hampir 5 tahun lah. Di Bali itu? Iya. Apakah perselingkuhan ibu juga sepanjang itu? Iya. Jadi nggak sampai itulah. Pas dia kembali, dia kan sakit nih dari Bali, dia pulang karena sakit. Ya saya sih udah menjauh lah ya, jauhin dia dari perselingkuhan itu. Oke. Nah, apa yang akhirnya bisa membuat ibu lepas dari perselingkuhan tersebut? Ya saya ingat anak sih. Oke. Pada saat itu, maksudnya terus suami juga udah kembali gitu. Sebenarnya waktu pas suami kembali pun untuk datang minta maaf, saya juga belum percaya pada saat itu. Karena dia kayak tobat kumat gitu. Jadi saya sudah berkali-kali seperti itu. Iya, karena sering kali. Gitu. Jadi berpikirnya karena sakit aja nih makanya tobat gitu ya. Betul. Oke, nah setelah itu apa yang terjadi ibu? Setelah suami pulang, ibu menjauh dari selingkuhan ibu. Iya. Apa yang terjadi? Suami pas dia pulang dia minta maaf dan saya mau menerima terus anak-anak juga mau menerima kembali dengan keadaan ya apa adanya gitu. Oh jadi anak-anak juga tahu sebenarnya? Tahu. Pernah nggak anak-anak mengungkapkan kekecewaannya? Maksudnya papa kenapa begini sih? Anak saya yang kecil, dia pernah bilang, aku punya papa, tapi nggak seperti punya papa. Wow. Gitu. Terus apa yang ibu jawab dan jelaskan kepada dia? Kadang saya juga bilang, biar gimana itu papa kamu. Dan saya meskipun sering disakitin, sering dia selingkuh gitu, tapi saya tugas sebagai istri, saya tetap melayani dia gitu loh. Sampai suatu saat saya pernah juga kena penyakit gitu loh. Penyakit karena suami sering sama perempuan. Berganti-ganti. Saya pernah kena sakit juga. Terus tapi saya bilang Muhammad Tuhan emang ini
suami saya, jodoh saya gitu. Saya harus mendoakan dia, saya penolong gitu kan. Saya harus bisa menerima dia apa adanya. Dan saya setiap dia melakukan menyakiti saya berusaha memaafkan gitu, mengampuni. Sedangkan kan saya harus memaafkan, ya harus punya hati seluas samudra. Karena saya nggak, intinya gini, saya nggak mau kalah gitu loh. Lo selingkuhan gitu kan, dia cuma selingkuhan, saya istri sah gitu. Saya nggak mau kalah, maksudnya membiarkan rumah tangga saya hancur untuk saya serahin ke wanita itu, saya nggak mau. Saya tetap bersikukuh, saya istrinya. Ini suami saya. Ini suami saya. Tuhan udah kasih ke saya gitu. Iya, oke. Jadi hari itu suami meminta maaf, ibu memaafkan, anak-anak memaafkan dan menerima. Iya. Itu kan berat ya, Bu? Berat. Apalagi Ibu bilang harus punya hati seluas samudra. Iya. Apa yang bisa membuat Ibu memaafkan hari itu? Itulah ada kasih Tuhan. Wow. Saya. Jadi Tuhan yang memampukan saya. Awalnya ya agak berat, tapi saya yakin semua campur tangan Tuhan. Sampai saat ini sungguh luar biasa. Rumah tangga saya pulih, suami saya pulih. Kan dia kan pulang, dia pulang dengan membawa penyakit. Dia pulang dengan membawa penyakit, nggak ada kerjaan, ninggalin utang. Tapi semua Tuhan tutup semua. Baik hutang, terus kerjaan, Tuhan kasih. Sekarang puji Tuhan, rumah tangga diberkati. Dan Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Tapi saya tahu di Kristen itu nggak ada perceraian. Oke. Lalu setelah pemulihan ya, suami meminta maaf, ibu menerima dan memaafkan. Apakah ternyata sesuai yang ibu bayangkan, tobat kumat aja? Enggak. Beneran saat itu? Saya melihat suami begitu luar biasa. Jadi waktu dia benar-benar datang untuk bertobat, dia tuh mendekatkan diri ke Tuhan. Pagi-pagi dia doa, saya masih tidur, anak-anak masih tidur, dia datang ke Tuhan. Dia berdoa, dia baca firman, dia ikutin tuh membangun rohani, rohani. Saat teduh gitu Ibu ya? Saat teduh dia lakuin, terus kita cari dia yang cari, kita kan ada namanya komunitas sel gitu. Awalnya juga kita cari gereja kan, dari gereja ada temennya bawa kita ke gereja, terus di situ gereja ada komunitas gitu. Akhirnya dia cari komunitas, akhirnya kita bertumbuh di situ. Bersyukur Tuhan tuh yang nuntun gitu loh. Jalan mesti kesini itu Tuhan luar biasa. Oke. Pernah gak sih Bu, waktu setelah mengampuni ya, teringat tentang apa yang dia sudah lakukan, suami sudah lakukan, terus kayak timbul rasa pahit lagi, rasa benci lagi? Enggak. Sama sekali gak pernah? Enggak. Jadi di titik detik ibu mengampuni, sama sekali itu lepas ya? Iya. Memang suka ingat, wah nih dulu papa begini-gini. Tapi nggak ada tuh rasa sakit, karena memang Tuhan udah angkat semuanya gitu. Kasihnya menyembuhkan. Iya. Kasihnya memulihkan, menyembuhkan. Dan pada saat itu waktu saya selingkuh juga, kan awalnya tuh saya nggak ngomong. Nggak ngaku. Saya nggak ngaku. Waktu itu dia juga nanya kan, waktu papa di Bali, mama apa pernah ada deket gitu, apa pernah selingkuh gitu? Oh enggak, saya nggak ngaku lah gitu kan. Tapi pada saat itu saya ada acara waktu itu Pria Sejati. Nah salah satu hambanya bersaksi tentang dia selingkuh gitu istrinya. Kok sama gitu, sama saya gitu.
saya harus ngomong. Akhirnya saya waktu itu pas abis itu kan hari Sabtu, hari Minggunya tuh saya kayak ada suara gitu, kamu harus minta maaf. Terus yang satu lagi, jangan nanti kamu diceraiin gitu. Terus enggak, kamu harus minta maaf, kamu mau pulih, bener-bener pulih enggak rumah tangga kamu gitu. Kalau mau kamu harus ngomong. Akhirnya saya ngomong, saya panggil suami saya bilang, Pak maafin mama ya gitu. Kenapa? Dia pasti dia udah tahu sebenarnya arahnya gitu. Akhirnya saya ngomong, itu saya ngerasain pelukannya dia bilang, iya papa maafin. Dia peluk, itu saya ngerasain emang Tuhan Yesus meluk saya gitu. Akhirnya dia maafin saya. Jadi dia bilang, wah berarti satu sama ya, katanya dia bilang gitu. Oh nggak bisa, banyakan papa. Kan papa yang berkali-kali gitu. Terus akhirnya ya jadi semenjak pun kalau misalnya itu ingat gitu, si ini, si itu gitu tuh. Tapi ya biasa aja gitu, nggak ada rasa sakit. Nggak timbul benci lagi, pahit lagi. Enggak. Iya. Itu proses berapa lama akhirnya? Maksudnya kan pasti tentu kasih sayang harus dibangun lagi. Iya. Karena kan tidak bisa instan langsung, bisa peluk, Yang biasa, ya. Cium lagi. Itu berapa lama membangun kembali kasih itu? Ya nggak lama kok. Tuhan itu cepat memulihkan hati. Jadi waktu itu saya dilayani ada namanya SPK gitu untuk pengampunan. Saya waktu itu benar-benar mau diangkat gitu loh. Maksudnya semua rasa sakit, luka yang bayangin 20 tahun gitu saya di situ kan seperti apa ya, luka mendalam gitu kan. Tapi itu pada saat itu Tuhan angkat, benar-benar angkat, itu saya bisa lepas. Itu tadinya saya tuh rasanya panas gitu waktu didoain gitu, rasanya panas, tapi pas habis didoain itu rasanya adem gitu. Nah itu kayaknya lepas di situ. Oke. Dan sejak saat itu apa yang berubah dari rumah tangga ibu dan bapak suami? Maksudnya apakah ada sifat suami yang dulu seperti A sekarang sudah berubah menjadi B? Sudah berubah. Perubahan apa yang ibu lihat dari suami? Sekarang ya itu dia setiap hari saat teduh dan kita ada doa sepakat setiap pagi gitu. Dan sekarang kita bisa sama-sama melayani gitu. Yeah. Anak-anak pun juga dikenalkan dengan pribadi Tuhan yang Bapak dan Ibu sembah. Karena kan Ibu cerita dulu dibawa ke Kristen tapi ternyata tidak dibangun di dalam kekristenan itu. Akhirnya setelah ini terjadi membangun bersama-sama sebenarnya. Wow. Luar biasa. Tuhan itu memulihkan rumah tangga yang kalau dipikir udah hancur lebur nggak karuan lah. Tapi saat ini sampai rumah tangga anak saya juga Tuhan kasih baik gitu. Senang. Nah terus anak saya yang kedua juga boleh kenal Tuhan lebih dekat gitu. Dan kita bisa sama-sama ibadah. Dulu kan memang kerinduan saya bisa sama-sama gitu ibadah. Dan yang dulu itu saya nggak tahu mesti kemana gitu. Saya bisa ngobrol, bisa bercerita. Jadi ya ngadunya sama Tuhan aja dulu tuh. Tapi sekarang saya ngerasain udah punya keluarga jasmani, keluarga rohani gitu. Bagaimana Ibu sekarang melihat sebuah rumah tangga dan keluarga? Tentu berbeda dari dulu ya. Iya. Dulu kan melihat ya udah keluarga rumah tangga hanya begitu saja, hidup bersama, punya anak. Setelah Ibu pulih, apalagi di dalamnya banyak cobaan ya, banyak masalah. Bagaimana Ibu melihat rumah tangga sekarang setelah akhirnya dipulihkan? Setiap hari sukacita. Wow. Damai sejahtera. Itu yang memang saya impikan. Dan saya nggak malu untuk bercerita biar ke saudara-saudara saya. Ini loh dulu tuh sebenarnya gue seperti ini gitu. Akhirnya terbuka juga. Iya, terbuka. Mereka pada bengong gitu. Kalau gue nggak kenal Tuhan Yesus, nggak mungkin gue bisa seperti ini gitu. Karena kasih itu ya ada di Tuhan Yesus. Saya mengenal kasih itu di Tuhan. Gitu, kasih yang Tuhan akhirnya Yesus. bisa membuat Ibu mengampuni ya. Iya. Gitu. Ya, wow.
Lalu tentu rumah tangga gak lepas dari masalah ya. Walaupun mungkin tidak masalah perselingkuhan seperti dulu ya. Bagaimana ibu dan suami sekarang memandang masalah-masalah konflik yang terjadi dalam rumah tangga? Kita lebih banyak ya udah datang ke Tuhan, kita doa gitu. Kalaupun suami kan memang temperamennya memang agak sedikit tinggi gitu tuh. Tapi dia suka maafin ya langsung gitu loh. Maafin ya langsung, minta maaf, terus kita doa bareng gitu. Ya itu. Jadi masalah tetap ada, kadang-kadang marah, temperamen, tapi responnya berbeda sekarang ya. Betul. Merespon dengan kasih, responnya terus benar. Saling mengampuni, saling memaafkan. Nah, prinsip-prinsip apa yang sekarang ibu dan suami pegang di dalam kehidupan rumah tangga ibu? Satu, kita memang ya namanya berumah tangga kan nggak terlepas dari pergumulan, permasalahan kan pasti ada gitu. Tapi kita menyikapinya dengan benar gitu. Jadi kalaupun kita ada masalah, kita selesain gitu sama-sama, kita doa, kita datang ke Tuhan gitu, minta. Tuhan pasti akan selesaikan itu. Kayak penyakit suami saya kan dia jantung kan. Tapi Tuhan sembuhin bisa gitu dengan mujizatnya Tuhan. Bukan pakai operasi-operasi. Itu kesaksian sungguh luar biasa ya. Suami saya itu waktu itu memang sering anfal kan. Sering masuk rumah sakit. Itu udah pulih rumah tangga. Dia udah pulang sini kan. Tapi masih anfal-anfal. Tapi pada satu saat ada yang bernubuat gitu ngelihat. Bapak sakit jantung ya gitu. Jantung Bapak akan diganti jantung yang baru, hati Bapak akan diganti hati yang baru. Nanti akan banyak mujizat. Nanti Bapak akan dipakai Tuhan. Itu benar Tuhan kerjakan gitu. Tanpa operasi, tanpa apa. Tentunya pas di kateter itu bagus jantungnya. Wow. Jantungnya bagus. Dan kita mengalami banyak mujizat. Wow. Ya yang pada saat itu kan memang kita kan susah. Karena suami gak kerja. Yang kerja saya ya cuma karyawan biasa. Buat ngidupin anak, keluarga gitu kan. Itu pada saat itu ya pas-pasan gitu kan. Saya nggak ada uang gitu. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok ngasih uang. Iya, banyak mujizat banget. Terus kadang kita pulang kan naik motor nih dari Komsel gitu ya. Dari Komsel kita pulang gitu jalan. Rumahnya bagus-bagus ya di Kelapa Gading gitu. Kok sayang gitu kosong. Lebih baik kita sapuin ya, kita tempatin. Itu nggak lama. Tiba-tiba ada yang telepon suruh tempatin itu rumah. Pokoknya banyak sekali mujizat. Itu Tuhan sungguh luar biasa. Baik, sangat baik sama kita gitu. Jadi Tuhan yang memulihkan, juga Tuhan yang terus memelihara dalam anugerahnya. Dan memberkati. Itu luar biasa. Wow. Makanya saya nggak pernah kecewa untuk mengenal Tuhan. Jadi sekarang lebih ke bagaimana ibu dan bapak terus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dari keluarga di rumah tangga. Sehingga setiap keputusan, setiap respon dan konflik diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Sekarang setiap hari mengalami kasih Tuhan sungguh luar biasa. Wow. Lalu kalau saya boleh tarik kembali, 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ya. Untuk ibu bertahan menghadapi itu semua. Bahkan kadang merasa putus asa. Tapi apa satu hal yang membuat ibu kuat dan tidak menyerah dalam menghadapi 20 tahun yang panjang itu? Saya percaya Tuhan selalu menyertai. Dan setiap saat sampai saat ini melakukan apapun, saya selalu minta sama Tuhan. Tuhan mampukan saya. Tuhan sertai saya. Selalu saya minta tuntunan Tuhan. Itu. Karena saya nggak mungkin bisa jalan sendiri. Saya bukan orang yang pintar.
saya bukan orang yang berada gitu. Tapi sungguh luar biasa. Jadi ya saya sebagai orang percaya, saya nggak mau lepas dari kasih Tuhan. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap apa yang saya lakuin, saya minta terus ngobrol sama Tuhan. Nah, Ibu ini kan dulu bukan Kristen, lalu mengalami perjalanan yang begitu panjang. Bagaimana Ibu mengenal pribadi Tuhan Yesus sekarang dibanding yang dulu? Dulu kan mungkin ya sebagai Tuhan yang saya kenal melalui ibadah di gereja, tapi sekarang melalui perjalanan panjang kan mengenalnya secara pribadi nih Bu. Bagaimana Ibu memandang Tuhan Yesus Kristus sekarang? Tuhan itu hidup. Jadi saya merasa ya Tuhan itu selalu ada di saya, bersama saya. Jadi ya Bapak saya. Jadi apapun gitu. Kadang kalau saya salah jalan, Tuhan tuh kasih penglihatan, Tuhan kasih suara. Kamu harus seperti ini gitu. Pernah saya ya kan saya setiap hari gitu ya. Doa pagi gitu, doa sepakat sama suami. Itu Tuhan suka kasih gitu, kasih penglihatan. Jadi mengajar saya gitu, mengajar saya. Tuhan, saya mau kepingin fast gitu. Fast seperti fast itu indah dilihat gitu. Tapi Tuhan kasih apa? Kasih piring sama gelas. Terus kenapa Tuhan? Karena piring sama gelas itu berguna, bisa dipakai gitu. Buat apa? Cuma dipandang doang. Sering Tuhan mengajarkan saya seperti itu gitu loh. Makanya saya merasa ya, Tuhan itu hidup, benar-benar hidup. Jadi semakin percaya saya. Amin. Nah, dalam menghadapi hidup tentu Ibu tahu tidak selalu lancar. Ya. Tidak selalu mulus, ya. Tapi ada nggak sih ayat pegangan atau mungkin janji Tuhan yang Ibu selalu pegang di dalam hati untuk menghadapi hidup yang mungkin tidak menentu ini? Tadi sedikit Ibu menyinggung tentang piring dan gelas ya, bagaimana hidup itu bukan hanya untuk dilihat tetapi bermanfaat, berguna, memberkati, berdampak bagi orang lain. Nah, apa yang Ibu rindukan dari hidup Ibu dan suami, keluarga saat ini untuk menjadi dampak atau berkat bagi orang banyak? Ada nggak yang pengen dilakukan ke depannya? Ya saat ini kita memang lagi melayani ya, melayani di komsel-komsel gitu ya, yang mereka orang nggak punya gitu loh. Tapi saya bukan berusaha ya, seperti Yesus gitu, dengan keberadaan yang nggak ada pun kita bisa memberi gitu. Nah itu saya kepengen orang lain juga merasakan kasih Tuhan. Saya kalau melayani sama suami nggak melihat di agama apa. Jadi kalau Tuhan taruh kita layani gitu. Jadi apapun itu yang ada pada kita bisa memberi, kita beri. Itu. Wow. Oke, tadi Ibu beberapa kali menyinggung tentang komunitas ya. Iya. Seberapa penting komunitas bagi Ibu dan suami? Penting banget. Karena banyak sekali ya orang yang berpikir aku nggak butuh komunitas. Apalagi dalam komunitas orang-orangnya mungkin nyebelin. Iya benar. Isinya orang-orang yang menyebalkan sehingga aku nggak mau gabung nih di komunitas. Boleh gak sih Ibu kasih sedikit kenapa penting berkomunitas itu? Sangat penting, soalnya kita gak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh orang lain yang bisa ngingetin kita, bisa nguatin kita. Karena pada saat saya selingkuh itu, kan orang lain gak tahu. Orang lain gak tahu, akhirnya saya harus terbuka. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Pada saat saya benar-benar mau pulih, suami saya harus terbuka. Saya harus buka situ saya pernah selingkuh atau apa gitu. Nah akhirnya saya terbuka dan saya juga harus terbuka dengan di komunitas. Dan mereka bisa mendoakan saya, biar juga saya nggak bisa jatuh lagi. Terus ngingetin saya kalau memang
Ya pokoknya kita saling mengingatkan gitu. Itu sangat penting, komunitas orang benar lah ya. Ya. Jangan komunitas. Jadi itu saya sangat butuh. Dan kita semua butuh sebenarnya. Kita semua butuh. Karena meskipun ada yang nggak sesuai sama kita, tapi kan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah itu saya memang merasakan di situ. Itu pertumbuhan iman itu juga dibangun dari komunitas. Setuju Ibu, setuju. Justru kalau komunitas itu sempurna, terus kedatangan kita yang nggak sempurna, jadi nggak sempurna. Betul. Komunitas nggak sempurna karena kita yang di dalamnya juga nggak sempurna itu ya. Tapi terus disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Komunitas itu kan satu tubuh kan. Ya. Jadi ada yang kalau ini sakit kita bisa obati gitu. Yang ini terluka atau ini jatuh bisa saling menguatkan, saling nolong. Gitu. Amin. Lalu saya pengen tanya nih, hari-hari ini kan perselingkuhan itu kayak udah wajar ya Bu. Yeah. Banyak banget terjadi gitu ya. Kita dari sosial media aja sehari bisa denger berita perselingkuhan yang sangat banyak gitu. Bagaimana pandangan Ibu tentang itu? Kalau saya bilang ya, kalau kita bisa jatuh karena kita jauh dari Tuhan. Kalau kita bisa, maksudnya jatuh dalam perselingkuhan itu kita jauh dari Tuhan. Jadi intinya ya kita harus dekatlah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Datang ke Tuhan, meskipun mungkin ya suami kita pas lagi saat itu jatuh, kita kan nggak bisa, nama manusia kita nggak bisa merubah seseorang, cuma Tuhan yang bisa merubah. Kita bawalah ke Tuhan. Jangan mau kalah dengan selingkuhan gitu. Jangan mau nyerah. Udahlah ya kita kalah cakepnya, kalah cantiknya atau apa gitu. Jangan takut. Kalau kita bersama Tuhan, itu Tuhan pasti bela. Itu. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa kalau aduh ini suami gua udah selingkuh, gua nggak kuat ya. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan itu udah mempersatukan, itu milik Tuhan kasih buat kita gitu. Kita harus pertahankan. Ya. Lalu buat orang-orang yang mungkin sudah terlanjur terjebak dengan perselingkuhan ya, maksudnya pelakunya nih, apa yang mungkin pesan yang Ibu pengen sampaikan? Kalau saya bilang cepat-cepat bertobat, karena kita kan nggak tahu hari kita untuk kapan. Jangan sampai kita telat bertobat. Ya itu kayak waktu suami saya. Dia pulang, dia minta waktu sama Tuhan. Kalau dia saat itu meninggal, kan pasti tahu arahnya kemana. Nah dia ya itu cepat-cepat bertobat. Kalau dia ingat, langsung cepat-cepat bertobat, datang ke Tuhan, minta ampun itu. Nah seringkali yang susah adalah mungkin meminta ampun ke Tuhan yang tidak ada yang lihat ya antara kita dengan Tuhan, tapi mengaku kepada pasangan. Ada tips tertentu nggak? Apalagi Ibu kan juga sudah melewatinya. Jadi bukan dari orang yang nggak tahu apa-apa gitu Bu ya. Tapi memang ada ketika suaminya ngomong jujur, ada istri yang nggak bisa terima. Tapi saya mengingatkan, kan namanya manusia itu nggak lepas dari kesalahan. Tuhan aja Maha Pengampun. Masa kita nggak mau, kita yang orang berdosa itu minta maaf, minta ampun, masa nggak diampunin gitu. Jadi caranya adalah mengingat betapa kita sudah diampuni terlebih dahulu. Iya itu. Maka kita Tuhan akan dimampukan mengampuni. Betul. Ya. Lalu keberanian. Tuhan pasti akan mampukan. Amin. Keberanian untuk mengaku itu kan perlu juga Bu. Nah ada tips nggak untuk bisa mengaku itu Bu? Pada saat itu saya yang waktu minta maaf, mau ngaku itu juga memang ada intimidasi. Lo nggak bakalan diampuni, lo malah nanti dicerai gitu. Saya waktu itu percaya Tuhan akan melindungi rumah tangga saya, gitu. Jadi ya udah Tuhan gimana Tuhan aja. Kalau Tuhan suruh saya minta maaf atau ngaku, saya percaya Tuhan pasti akan melindungi rumah tangga saya gitu. Dia pasti ngomong. Akhirnya saya ngomong, mau ujungnya nanti gimana terserah gitu kan. Tuhan pasti tahu
yang terbaik kan gitu kan. Akhirnya udah saya ngomong, ya itu Tuhan tuh luar biasa. Jadi suami mau memaafkan gitu. Suami mau memaafkan. Jadi saya mau bodoh lah mau cerai mau yang penting kan terbukaan adalah awal pemulihan gitu aja. Itu yang perlu dipegang ya. Iya. Terbukaan adalah awal pemulihan. Oke. Terakhir Ibu sebelum kita selesai. Mungkin saat ini sahabat solusi banyak yang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Apapun konfliknya ya. Iya. Tetapi boleh nggak Ibu memberikan satu pesan penguatan bagi mereka yang sedang mengalami masalah rumah tangga? Ya pertama kita andalkan Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan yang kita bisa datang ke Tuhan. Itu pertama. Dan kedua kita harus ada di komunitas. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Apapun itu memang kita bisa ngomong ke Tuhan. Tuhan ya. Tapi tiba-tiba Tuhan, nih kasih begini kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kita juga butuh orang lain untuk menguatkan kita, untuk mendoakan kita. Jadi ya kita ya menurut kita orang itu bisa dipercaya sama kita dan dia bisa membantu kasih solusi. Itu kita juga jangan sembarangan gitu loh. Yeah. Jangan orang dunia lah istilahnya. Orang yang juga percaya sama Tuhan, yang benar-benar sungguh-sungguh juga melayani Tuhan gitu. Itu kita boleh cerita gitu loh. Jadi jangan meninggalkan Tuhan lah. Pokoknya apapun itu kita ngadu aja ke Tuhan. Karena Bapak kita luar biasa. Ya. Jadi intinya bergantung pada Tuhan dan punyalah komunitas yang benar. Punya komunitas. Itu sangat penting. Iya. Terima kasih banyak Ibu ceritanya, kesaksiannya. Saya sungguh diberkati dan saya percaya sahabat solusi juga diberkati. Dan sehat selalu bersama suami, anak dan cucu. Terima kasih sekali lagi datangannya di solusi ini. Terima kasih. Nah buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Dan kamu rindu untuk mengalami pemulihan, ingat kamu tidak sendirian. Kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Kamu hanya tinggal menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Tim kami akan siap mendengarkan cerita kamu 24 jam dan tentu mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.